Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Kita bertemu kembali untuk sesi pertemuan ke-6 mata kuliah metode penelitian. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan sharing mengenai struktur online TA atau skripsi dan pedoman PKM. Yang pertama kita coba pahami mengenai tugas akhir dan skripsi. Tugas akhir atau skripsi adalah suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik secara keseluruhan. Selain itu pula tugas akhir atau skripsi merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, tujuan dalam penulisan tugas akhir ini atau skripsi adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkan secara sistematis dan terstruktur. Baik, ini tugas akhir atau skripsi. Jadi di berbagai kampus, di berbagai jurusan, ketika mahasiswa itu sudah menyelesaikan perkuliahan, maka biasanya mahasiswa akan dihadapkan dengan tugas akhir atau skripsi. Dan ini adalah pintu untuk kita bisa masuk ke ke ruang sidang nanti yang akan menentukan kelulusan kita, gitu ya. Jadi nanti setelah Anda membuat tugas akhir dan skripsi, tugas akhir Anda itu akan masuk ke ruang sidang yang akan nanti dipresentasikan oleh mahasiswa tersebut di depan dosen-dosen yang menyidang skripsi atau tugas akhir Anda, gitu. Jadi ini merupakan hal yang harus teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua lakukan. Jadi tolong rekan-rekan semua pahami, kemudian juga cari tahu apa saja urutan-urutan atau apa saja mekanisme yang harus dilakukan dalam konteks tugas akhir dan skripsi ini. Baik, kita lanjut. Ada beberapa persyaratan tugas akhir atau skripsi. Yang pertama, seorang mahasiswa telah menyelesaikan kegiatan perkuliahan minimal pada semester 5 dan pada semester 6. Jumlah SKS yang telah dicapai lebih dari 100 SKS untuk diploma 3 ya. Dan minimal semester 7 dan semester 8 dengan jumlah SKS yang telah dicapai 140. Nah, itu ya untuk yang skripsi. Jadi ini merupakan hal yang harus Anda siapkan karena mau tidak mau teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua akan melewati fase ini, melewati fase Anda harus menyelesaikan tugas akhir atau skripsi Anda, gitu ya. Bagi yang D3, Anda akan menyelesaikan tugas akhir Anda. Mau tidak mau Anda harus melakukan. Kalau Anda tidak melakukan ini, kelulusan Anda bisa tertunda. Atau bahkan ketika Anda sudah tidak membuat tugas akhir ini, Anda malas-malasan, ya akhirnya bisa jadi Anda DO. Akhirnya kuliah Anda tidak selesai, sayang, gitu ya. Jadi disarankan untuk betul-betul menjalani sebaik mungkin tahap ini ya. Kemudian yang berikutnya memiliki indeks prestasi IPK minimal 2,0. Tidak ada nilai E. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah yang masih nilainya E, maka disarankan harus terlebih dahulu diperbaiki. Anda berarti harus ikut kuliah kembali di mata kuliah yang E tadi, gitu.
kalau memang tidak ada kesempatan untuk di hair misalnya karena waktunya sudah lewat. Kemudian ada IPK. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan. IPK-nya Anda harus bisa mempertahankan minimal di 2,0. Kemudian telah lulus 4 mata kuliah unggulan. Nah tiap-tiap jurusan ada mata kuliah unggulan. Anda silahkan cek kembali sesuai jurusan Anda mata kuliah unggulan yang harus Anda lulus itu apa, diperhatikan. Kemudian yang berikutnya terdaftar pada semester yang bersangkutan dan tidak sedang cuti akademik. Nah ini pun juga jadi perhatian. Ketika Anda sedang cuti ya tidak bisa, maka Anda harus jadi mahasiswa aktif dulu gitu ya. Yang berikutnya adalah membayar biaya bimbingan melalui ATM pada bank yang bekerja sama dengan Universitas Binarsara Informatika. Nah ini merupakan aturan dari lembaga, jadi mau tidak mau Anda harus menyelesaikan administrasi dulu. Anda harus membayar terlebih dahulu untuk bimbingan. Nah, selanjutnya mengenai ujian komprehensif jenjang diploma 3. Nah, waktu ujian lisan atau tertulis adalah 45 menit. Untuk kedua mata kuliah unggulan yang akan diujikan pada saat ujian komprehensif tersebut. Mahasiswa wajib membawa laporan kuliah kerja praktek. Jadi nanti sebelumnya Anda akan masuk ke istilahnya PKL. Di sana Anda melakukan kuliah kerja praktek di perusahaan yang dituju. Nanti bisa dipilih oleh kampus, disarankan misalnya kemana, atau kalau Anda sudah punya tempat untuk KKP, Anda bisa lakukan KKP Anda sendiri ya di perusahaan tadi ya yang sudah Anda tunjuk sendiri. Nah selanjutnya daftar mata kuliah yang akan diujikan dapat dilihat dan diunduh bahan ajarnya gitu ya, berupa silabus dan bahan presentasi kuliah pada saat menentukan outline ujian komprehensif. Khusus untuk online ujian komprehensif, mahasiswa tidak dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir atau skripsi. Nah, kita memang ada dua model ya, gitu ya. Hanya nanti aturannya silakan dibaca lagi ya. Ada ujian tugas akhir nanti melalui dosen pembimbing untuk pembuatan tugas akhirnya, ada juga ujian komprehensif gitu ya. Nah selanjutnya kita masuk tugas akhir atau skripsi. Nah ini outline-nya seperti ini. Ada yang pertama adalah perancangan program sains individu ini ya. Ada penelitian ilmiah, ini juga individu. Pilihannya ini beberapa pilihan ya. Anda di posisi yang mana nanti ditentukan oleh Anda sendiri ya. Kemudian ada aplikasi startup ya, istilahnya membuat aplikasi untuk model perusahaan startupnya gitu ya. Ini bisa berupa kelompok ya, bentuknya kelompok. Kemudian untuk penelitian juga bentuknya kelompok, kewirausahaan kelompok, untuk pengabdian kepada masyarakat kelompok, kemudian teknologi kelompok, karsa cipta kelompok, gagasan tertulis kelompok, artikel ilmiah kelompok, gagasan futuristik konstruktif kelompok, perancangan sistem program bisnis individu, jaringan komputer individu. Oke ya. Nah ini outline TS skripsi untuk perancangan program bisnis desktop dan web programming. Nah ini ya. Rancangan sistem program bisnis desktop dan programming. Nah ini lembar judul skripsi, lembar untuk persembahan, kemudian lembar pernyataan keaslian skripsi, lembar pernyataan persetujuan, publikasi karya ilmiah, persetujuan dan pengesahan skripsi, lembar panduan penggunaan hak cipta, kata pengantar, isi daftar simbol, daftar gambar, daftar label, dan lampiran. Untuk bentuknya seperti ini, bab pendahuluan,
latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, studi pustaka, kuesioner. Kemudian model pengembangan sistem tergantung dari model yang digunakan saat membuat skripsi. Kemarin kita sudah bahas mengenai model pengembangan sistemnya. Ini disesuaikan dengan Anda sendiri menggunakan yang mana. Kemudian ruang lingkupnya. Nah, selanjutnya bab keduanya landasan teori. Ini bab pertama ya. Bab pertama, bab pendahuluan, ini ada beberapa. Kemudian kita masuk bab kedua adalah landasan teori. Landasan teori ini berupa tinjauan pustaka atau dasar teori ya. Dan penelitian terkait. Jadi kita mencari data-data penunjang dari penulis-penulis yang menulis buku yang sesuai dengan materi yang kita angkat di penelitian, atau juga di penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di penelitian sebelumnya gitu, baik berupa jurnal atau tulisan-tulisan gitu yang lalu. Nah, ini juga biasanya berupa jurnal-jurnal gitu ya. Nah, kemudian bab ketiga analisa sistem berjalan. Ini ada tinjauan institusi atau perusahaan, kemudian sejarah institusi atau perusahaan, struktur organisasi dan fungsi, kemudian proses bisnis, sistem, spesifikasi dokumen sistem berjalan. Nah, ini yang bab tiganya. Nah, kemudian yang keempat, rancangan dan sistem program usulan. Ini mengikuti fase model yang digunakan dalam TA atau skripsi. Nah, modelnya seperti apa gitu ya. Bab kelimanya kesimpulan dan saran. Ini penutup ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Ini harus dimasukkan daftar pustaka. Anda mengambil dari berhubungan dengan tinjauan pustaka yang di bab 2 ya. Bab 2 ini tinjauan pustakanya dari mana? Ya berarti dari buku siapa gitu. Nah, ini ditulis di daftar pustaka. Penelitian jurnalnya siapa? Misalnya tulis juga di daftar pustaka. Kemudian lembar konsultasi bimbingan, ini untuk bukti bimbingan. Kemudian surat keterangan riset lampiran. Lampiran A dokumen sistem berjalan, kemudian lampiran B dokumen sistem usulan. Kemudian penjelasan outline perancangan sistem program bisnis. Untuk yang berikutnya, mahasiswa wajib melakukan riset dan surat riset wajib dibawa pada saat ujian sidang gitu ya. Kemudian sumber referensi jurnal 3 buah wajib dibawa pada saat sidang. Nah, ini juga referensi ya, referensi jurnalnya gitu, dari jurnal siapa. Kemudian latar belakang masalah berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan. Diperkuat dengan minimal 1 kutipan jurnal penelitian yang terdahulu. Jurnal yang digunakan harus memiliki nama jurnal dan ISSN atau volume number. Biasanya kalau di jurnal itu sudah ada ya, ISSN apa gitu, tinggal dicek saja, biasanya ada ISSN gitu. Nama jurnalnya apa, misalnya penerbitnya siapa gitu juga ada. Kemudian model pengembangan sistem. Jika model pengembangan sistem yang digunakan bukan waterfall seperti yang di pertemuan 5 kita bahas, maka isi dari tahapan model pengembangan sistem yang dibahas disesuaikan dengan model pengembangan sistem yang akan digunakan. Jadi tergantung yang Anda gunakan, apakah waterfall model atau bukan. Kemudian yang berikutnya tinjauan pustaka berisi tentang semua teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas. Nah, ini pustakanya, dasar-dasar teorinya gitu ya, dari siapa saja gitu teorinya. Yang keenam, penelitian terkait berisi tentang penelitian terkait dengan masalah yang diangkat. Contohnya cara penulisan penelitian terkait dapat dilihat pada 2 di handout. Nah, istilahnya ini penelitian yang berhubungan dengan yang Anda teliti gitu ya. Ini bisa dicek kembali. Nah, kemudian
proses bisnis ya. Menceritakan kegiatan utama dari masalah yang diangkat dalam satu paragraf. Digunakan activity diagram. Silakan contoh activity diagramnya dicek di repository GSI di karya laporan karya dari teman-teman mahasiswa yang lalu yang sudah lulus. Anda cek kembali ya seperti apa pembuatannya. Kemudian gambar activity diagram diletakkan setelah narasi proses bisnis. Yang ke-8, analisa kebutuhan sistem. Pada bab 4 menjelaskan tentang kebutuhan fungsional software dapat melakukan apa saja, akan diterapkan di mana dan interface antarmuka apa saja yang akan ada di dalam sistem yang akan dibuat. Disertai dengan penggambaran use case diagram dan activity diagram ini ya. Ini kalau yang nomor 6 tadi kan bab 2 terkait dengan penelitian terkait ya. Biasanya di jurnal ya itu ya, jurnal-jurnal yang sebelumnya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian Anda gitu. Kalau di bab 4 ini mengenai penjelasan kebutuhan fungsional gitu. Dan juga nanti ada use case diagram, activity diagram. Nah, kemudian selanjutnya jaringan komputer. Untuk jaringan komputer ini ada lembar judul skripsi, lembar persembahan, lembar pernyataan keaslian skripsi, lembar pernyataan persetujuan, publikasi karya ilmiah, lembar persetujuan pengesahan skripsi, lembar panduan penggunaan hak cipta, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, daftar simbol, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Di bab 1 pendahuluan, di sini ada latar belakang masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dari metode pengumpulan data, analisa penelitian, dan ruang lingkup. Bab 2-nya tinjauan jurnal, dari jurnal-jurnal yang memang berhubungan, konsep dasar jaringan, manajemen jaringan, dan konsep penunjang usulan. Kemudian bab 3-nya analisa jaringan berjalan. Tinjauan perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan fungsi, kemudian skema jaringan berjalan, topologi jaringan, arsitektur jaringan, skema jaringan, keamanan, dan spesifikasi hardware dan software. Kemudian permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Yang bab 4 ini perancangan jaringan usulan. Nah, ini yang Anda nanti usulkan seperti apa sih gitu ya. Di sini jaringan usulannya ada topologi jaringan, skema jaringan, keamanan jaringan, rancangan aplikasi, dan manajemen jaringan. Kemudian yang berikutnya pengujian jaringan awal, dan pengujian jaringan akhir. Kemudian bab 5 penutup, kesimpulan, dan saran. Di bawahnya ada nanti daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar konsultasi atau lembar bimbingan ya. Kemudian surat keterangan riset dan lampiran yang terakhir. Selanjutnya tempat riset harus yang sudah memiliki jaringan. Untuk yang jaringan ini ya, untuk yang skripsi model jaringan komputer ya. Tempat riset ini yang harus sudah memiliki jaringan. Mahasiswa harus dapat menunjukkan surat keterangan riset yang asli, sudah ada tanda tangan dan stempel basah perusahaan pada saat sidang. Jadi jangan sampai lupa Anda minta surat keterangan bahwa Anda melakukan riset di perusahaan tersebut. Minta surat keterangan dari perusahaan disertai dengan tanda tangan dan stempel basah. Kemudian perancangan jaringan usulan tidak boleh menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Usahakan menganalisa dan membuat usulan yang lebih spesifik, misalnya manajemen jaringan komputer atau sistem keamanan jaringan komputer dengan metode yang up to date. Selanjutnya, semua yang ditulis pada bab 2 harus memiliki sumber referensi.
baik dari jurnal atau buku referensi ilmiah. Nah, bab 2 itu kan bab landasan teori. Anda harus pustaka Anda itu harus sesuai jurnalnya yang memang sesuai dengan jurnal yang sedang Anda teliti gitu. Pada tinjauan jurnal dibahas mengenai tinjauan 2 jurnal pendukung sebagai bahan perbandingan dari penelitian terdahulu gitu ya. Yang berikutnya syarat jurnal minimal 3 yang boleh digunakan. Jadi minimal Anda harus ada 3 jurnal yang mendasari penelitian Anda gitu ya. Anda cari jurnal dari peneliti-peneliti sebelumnya, minimal 3 jurnal. Pada latar belakang masalah harus berisi uraian sebuah jurnal dengan permasalahan yang mirip dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Nah, intinya jurnal tadi harus sama atau mirip ya dengan pembahasan yang Anda bahas. Pada saat sidang, mahasiswa harus dapat menunjukkan soft copy dan hard copy semua jurnal yang ada di daftar pustaka. Jadi jurnal tadi yang Anda jadikan sebagai dasar teori harus Anda print. Kemudian ada juga soft copy-nya gitu ya. Selain di print, nah itu yang akan ditunjukkan pada saat sidang sebagai bukti bahwa betul Anda menjadikan jurnal tadi sebagai acuan daftar pustaka atau landasan teori. Kemudian skema jaringan berjalan harus di capture dari software aplikasi khusus untuk jaringan komputer. Misalnya di sini ada paket tracer, boson dan lain sebagainya. Pengujian awal dengan simulasi harus dapat membuktikan permasalahan, dan pengujian akhir dengan simulasi harus dapat membuktikan usulan gitu ya. Di awal permasalahannya apa, di akhir usulannya apa gitu ya. Kesimpulan menjawab permasalahan yang ada di kesimpulan ini. Berarti permasalahan dijawab dari hasil usulan Anda gitu. Saran berisi usulan untuk peneliti selanjutnya. Dilihat dari aspek manajerial dan aspek sistem. Pada saat presentasi sidang, mahasiswa diwajibkan untuk dapat melakukan simulasi pengujian awal dan pengujian akhir. Simulasi jaringan yang dibuat menjadi salah satu syarat kelulusan ujian lisan skripsi. Jadi intinya ketika Anda melakukan penelitian, membuat tugas akhir atau skripsi, membuat proyek karya, di sini berarti Anda harus paham apa yang Anda tulis, apa yang Anda praktekkan. Karena akan dipraktekkan di ruang sidang gitu ya. Anda akan ditanya seberapa paham Anda. Kalau ternyata apa yang Anda tulis tidak Anda pahami, berarti kemungkinan Anda tidak akan lulus di sidang. Selanjutnya pedoman program kreatif mahasiswa atau PKM. Di sini ada juga berupa pendahuluan. Nah, lulusan sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Nah, sinergi di antara keempat di atas akan tercermin pada perilaku dan pemikiran yang bersifat konstruktif, realistik atau membangun ya di sini ya, yang kondisi-kondisi yang memang ada di lapangan gitu ya, yang biasa disebut dengan kreatif atau unik dan bermanfaat. Nah, berarti Anda bisa menghasilkan sesuatu yang unik atau inovatif ya, tapi juga memberikan manfaat bagi pengguna atau bagi masyarakat secara luas gitu ya. Kemudian kreatif merupakan jelmaan dari 3 faktor. Di sini ada pikiran, imajinasi, persepsi nalar. Yang kedua perasaan, emosi, estetika, dan harmonisasi. Yang ketiga keterampilan, bakat, pola tubuh, dan pengalaman. Untuk mencapai level kreatif yang optimal, maka salah satu program yang dibuat di sini adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, karakter umumnya PKM menumbuh kembangkan HOTS
gitu, higher order thinking skill. Higher order thinking skill, kreatif thinking melalui implementasi filosofi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran. Kemudian penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini alur seperti ini gambarannya. Dari tridharma perguruan tinggi, dari ada pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Kemudian PKM di sini ya, tadi ya, kreativitas mahasiswa, program kreativitas mahasiswa. Kemudian HOTS, creative thinking dan critical thinking. Kemudian yang berikutnya adalah kira-kira soft skill untuk komponen abad ke-21. Kemudian hard skill. Ini yang di program PKM gitu. Jadi di antara tadi ada salah satu pilihannya, yaitu program PKM. Anda ini menjadi pilihan ya, ke arah mana Anda melakukan istilahnya pilihan Anda gitu, apakah tugas akhir, skripsi, atau juga di PKM. Terdiri dari 7 jenis program untuk PKM ini. Ada PKM penelitian, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, PKM penerapan teknologi, PKM karsa cipta, PKM artikel ilmiah, dan PKM gagasan tertulis. Nah, ini pilihan juga, Anda mau yang mana. Selanjutnya, karakteristik umum jenis PKM. Yang pertama, PKM penelitian. Merupakan program penelitian yang bertujuan antara lain untuk mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, menemukan hubungan sebab akibat antara 2 atau lebih faktor, menguji cobakan sebuah bentuk atau peralatan, kemudian merumuskan metode pembelajaran, melakukan inventarisasi sumber daya, memodifikasi produk existing, mengidentifikasi senyawa kimia di dalam tanaman, menguji khasiat ekstrak tanaman, merumuskan teknik pemasaran, survei kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara Bali di siswa sekolah dasar, laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan Kasongan, faktor penyebab tahayul yang mewarnai perilaku masyarakat Jawa, dan kegiatan yang memiliki tujuan semacam ini. Beberapa contoh dari PKM penelitian. Jadi sebetulnya disesuaikan dengan jurusan yang Anda ampu di sini, jurusan apa yang sekarang Anda berada gitu. Ini salah satu contoh-contoh dari PKM penelitian. Kemudian selanjutnya, PKM kewirausahaan merupakan program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa, yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan masuk ke pasar. Jadi pemeran utama berwirausaha dalam hal ini adalah mahasiswa, bukan masyarakat atau mitra lainnya. Jadi Anda sebagai pengusaha di sini, Anda yang berwirausaha di sini, dan itu yang menjadi PKM di kewirausahaan. Kemudian PKM untuk pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi penggunaan obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya penyembuhan buta huruf, buta aksara, dan lain-lain bagi masyarakat, baik yang formal maupun non formal, yang sementara ini dinilai kurang produktif. Nah, disyaratkan dalam usulan program ini ada komitmen kerjasama secara tertulis dari komponen masyarakat yang akan dibantu menjadi halayak sasarannya. Ini lebih ke pengabdian masyarakat. Contohnya Anda datang ke misalnya
panti asuhan misalnya, atau yayasan panti-panti yang ada di sekitar tempat tinggal Anda misalnya gitu ya. Anda ingin memberikan pemahaman kepada mereka yang ada di panti tersebut mengenai apa, misalnya mengenai, kalau tadi di sini mengenai buta aksara atau mengenai misalnya obat-obatan gitu ya. Nah, Anda di sana gitu, atau yang berhubungan dengan jurusan Anda, keilmuan Anda misalnya mengenai apa, itu Anda jadikan sebagai pengabdian masyarakat agar orang-orang yang ada di panti tersebut bisa lebih paham dan punya kemampuan lebih setelah diberikan pemahaman oleh Anda gitu. Atau mungkin di sekolah tertentu gitu, guru-gurunya Anda berikan pemahaman mengenai apa, mengenai sistem atau mengenai apa gitu. Itu menjadi PKM pengabdian masyarakat. Kemudian PKM penerapan teknologi merupakan program bantuan teknologi, mutu bahan baku, prototipe, model peralatan dan proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-lain. Atau manajemen pemasaran, pembukuan, status usaha dan lain-lain. Atau juga lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil, industri rumahan, pedagang kecil atau koperasi, dan menengah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan calon mitra. Nah, mitra program yang dimaksud dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang dinilai produktif, ya intinya bisa menghasilkan. Nah, ini penerapan teknologi yang Anda berikan kepada mereka apa? Misalnya bentuknya sesuai dengan yang keilmuan yang Anda miliki gitu ya. Nah, yang kira-kira teknologi yang Anda buat itu bisa mempermudah atau bisa meningkatkan usaha mereka, baik itu tadi usaha kecil, mikro, ataupun menengah. Selanjutnya untuk PKM Karsa Cipta ya, Karsa Cipta merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem desain, model atau barang atau prototipe dan sejenisnya. Karya cipta tersebut mungkin belum memberikan nilai manfaat langsung bagi pihak lain. Jadi intinya Anda menciptakan sesuatu di sini yang diharapkan ciptaan Anda ini bisa menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak orang gitu, bagi masyarakat banyak. Selanjutnya untuk PKM artikel ilmiah. Ini merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari suatu kegiatan mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sendiri. Misalnya studi kasus, praktek lapangan, KKN, PKM, magang, dan lain sebagainya. Ini dibuat dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Sebetulnya sama dengan tugas akhir tadi ya, dibuat dalam bentuk karya ilmiah, mirip ya. Kemudian ada PKM gagasan tertulis, merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari ide atau gagasan kelompok mahasiswa. Gagasan yang dituliskan mengacu kepada isu aktual yang ada di masyarakat dan memerlukan solusi hasil karya pikir yang cerdas dan realistik. Jadi intinya Anda mencari gagasan atau ide yang bisa menjadi solusi permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Misalnya solusi apa mengenai sulitnya Anda mendaftar BPJS, ya Anda cari tahu solusinya apa misalnya seperti itu. Atau sulitnya Anda membayar membayar listrik atau membayar pajak dan lain sebagainya. Itu kan salah satu gagasan yang bisa misalnya itu menjadi masalah di masyarakat, bisa menjadi solusi. Nah, selanjutnya persyaratan administratif untuk PKM. Di sini yang pertama, peserta PKM harus terdaftar
sebagai mahasiswa pada pendidikan S1 atau diploma. Ya, Anda harus mahasiswa gitu ya. Kemudian seorang mahasiswa hanya dibenarkan masuk dalam satu kelompok pengusul PKM, baik sebagai ketua maupun anggota yang disetujui untuk didanai. Jadi intinya Anda harus pilih yang kira-kira sesuai dengan keinginan Anda masuk ke PKM mana. Seorang dosen pembimbing atau pendamping hanya disetujui di Litbmas membimbing maksimum 3 judul per kelompok pelaksanaan PKM atau Direktorat Penelitian Pengabdian pada Masyarakat. Nah, ini sebagai ketiga sebagai dosen pembimbingnya yang dimasukkan gitu ya. Kemudian yang keempat, setiap usulan yang dicantumkan dana dari pihak lain baik internal maupun eksternal perguruan tinggi harus menyertakan surat persyaratan pernyataan pembiayaan. Jadi ada suratnya ya kalau misalnya ada dana lain gitu. Kemudian setiap usulan PKMM atau PKMT wajib menyertakan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan dari pihak mitra yang disebutkan. Jadi misalnya Anda bekerja sama dengan sekolahan X gitu. Nah, berarti ada suratnya bahwa sekolahan X ini bersedia bekerja sama dengan Anda gitu ya, untuk melakukan PKM ini gitu ya. Nah, untuk yang PKMAI ini ya, artikel ilmiah. Yang pertama, peserta PKMAI adalah kelompok mahasiswa yang aktif dan terdaftar mengikuti S1 dan diploma. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama, tergantung dari pada bidang kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama. Jadi boleh beda jurusan tapi tetap dalam perguruan tinggi yang sama. Ya BSI saja gitu ya. Untuk perguruan tinggi yang bidang kepakarannya terbatas, diperkenankan juga untuk bermitra dengan perguruan tinggi lain berdasar atas kepakaran yang diperlukan. Jadi khusus untuk jurusan-jurusan yang terbatas gitu ya, sulit misalnya dilakukan untuk pengembangannya, maka bisa dilakukan dengan perguruan tinggi lain. Legalitas proposal tersebut ditandatangani oleh pembantu atau wakil rektor bidang kemahasiswaan, direktur politeknik atau ketua sekolah tinggi perguruan tinggi dari kelompok pengusul. Ya, kalau kita mungkin dari wakil rektor bidang kemahasiswaan gitu. Kemudian keanggotaan mahasiswa disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda gitu. Nah, ini juga disarankan seperti ini ya. Yang kedua adalah seorang mahasiswa diperkenankan masuk ke dalam kelompok pengusul yang berbeda. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa artikel PKMAI ditulis dari sumber kegiatan yang telah selesai dan kemungkinan seorang mahasiswa turut menyelesaikan beberapa kegiatan dalam kelompok yang berbeda. Meskipun demikian, mengingat alokasi waktu yang terbatas, harapan terjadi penyebaran dana secara seimbang dan terlibat sebanyak mungkin mahasiswa. Maka mahasiswa hanya dibenarkan terlibat sebanyak-banyaknya 2 artikel PKMAI saja gitu ya. Satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Nah, ini untuk artikel ilmiah di PKM, artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga, untuk dosen pembimbingnya diperkenankan membimbing lebih dari satu kelompok pengusul PKMAI sesuai dengan status saat pembimbingan kegiatan yang telah selesai dilakukan, maksimum 5
kelompok. Selanjutnya untuk PKM GT di sini adalah kelompok mahasiswa yang sedang aktif sama S1 dan diploma. Kemudian juga pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau yang sama tergantung dari bidang kegiatan yang dilaksanakan, tapi tetap dari satu kampus ya, masih BSI juga. Keanggotaan mahasiswa disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda ya, disarankan ya, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang kedua adalah diperkenankan masuk ke dalam kelompok pengusul PKM GT yang berbeda lebih dari satu kelompok. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa artikel PKM GT dapat ditulis dari berbagai sumber informasi atau inspirasi gitu ya. Nah, kemudian seorang mahasiswa hanya dibenarkan mengirimkan sebanyak-banyaknya 2 artikel, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota atau juga anggota kedua-duanya. Kemudian yang ketiga, dosen untuk pembimbingnya membimbing lebih dari satu pengusul dengan jumlah maksimal 5 kelompok. Artikel PKM GT dikirim dalam bentuk soft copy secara online dengan format PDF maksimum 5 GB. Itu ya, ketentuan penulisan di sini dari mulai tata bahasa Indonesia baku ya. Jadi bukan bahasa gaul, kemudian tata bahasa dan ejaan disampaikan sederhana dan jelas, tidak berbelit-belit. Kemudian bagian kelengkapan administrasi meliputi halaman cover muka atau kulit muka, judul di depan, nama atau daftar anggota kelompok, halaman pengesahan, kemudian diberi nomor halaman menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah kanan seperti ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagian utama naskah usulan diberi nomor halaman menggunakan angka Arab yang dimulai dengan nomor 1 diketik sebelah kanan. Yang keempat, tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan pemunculan dalam naskah usulan. Nah, judul tabel ini dengan nomor tabel menggunakan angka Arab. Jadi kalau ada tabel ya dimasukkan juga judul dan penomoran tabelnya. Untuk gambar, misalnya Anda memasukkan gambar di penulisan Anda, baik bentuk grafik maupun foto, diberi judul dengan penomoran gambar menggunakan angka Arab. Yang keenam, khusus untuk PKMP dan PKMT menyebutkan sumber pustaka dalam naskah atau usulan serta penulisan daftar pustaka hendak mengikuti aturan penulisan yang berlaku gitu ya. Nah, untuk Harvard Style seperti ini menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dalam penulisan yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya. Ini contohnya, langsung ke contoh saja. Ini Buller H. Hogarth K. 1994, New Drug for Acute Respiratory Distress Syndrome, New England, J. Med 337 dalam kurung 6.2435 sampai 439. Nah, ini bentuknya seperti ini penulisannya. Kemudian struktur laporan dari PKM seperti ini, dari halaman cover ya, kulit muka, halaman identitas, pengesahan, kemudian abstrak, kata pengantar, ada pendahuluan, di sini ada latar belakang masalah, perumusan masalah, program, luaran yang diharapkan, kegunaan program, tinjauan pustaka, gambaran umum rencana usaha, gambaran umum masyarakat sasaran, kemudian metode pendekatan.
Yang keempat, pelaksanaan program sini, kemudian hasil pembahasan, kesimpulan dan saran. Yang ketujuh, daftar pustaka. Untuk lebih detail, maka pedoman program kreativitas mahasiswa dapat mahasiswa unduh di web gitu ya, bisa dicek ya. Nah, itu mungkin untuk penjelasan di materi kita di pertemuan ke-6 ini, teknis mengenai struktur online, tugas akhir, skripsi dan pedoman PKM. Oke ya. Jadi untuk rekan mahasiswa semua, silakan rekan-rekan mahasiswa cek dari penulisan dari rekan mahasiswa yang sudah pernah membuat penulisan, itu akan lebih mudah dibanding mendengarkan penjelasan saja gitu. Bisa jadi mungkin Anda belum paham dari penjelasan yang dijelaskan, tapi ketika Anda praktek melihat contoh dari contoh penulisan yang sudah dibuat oleh rekan mahasiswa yang sudah lulus, akan lebih mudah gitu. Silahkan cek kembali, dan juga nanti bisa Anda pahami tambahan-tambahannya dari buku ataupun dari internet, dari Google atau dari YouTube. Itu saja untuk materi di pertemuan ke-6 ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan semoga lancar. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.